Memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati memanggil Kuat di lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan budget tentunya, silakan untuk melihat video reviewnya di channel YouTube kita ini. Sudah banyak STB televisi digital yang sudah pernah kita review sebelumnya dari berbagai macam brand, termasuk Evercost. Untuk Evercost, tipe yang sebelumnya yang sudah pernah kita review itu adalah tipe Prime, dan yang kedua adalah Max Megabox. Yang sekarang ini merupakan tipe atau line up yang terbarunya, yaitu Evercost Plus. Warna dusnya adalah berwarna hijau. Pada bagian depan seperti yang terlihat terdapat gambar dari STB termasuk remote control. Kemudian untuk STB ini sudah ber-SNI, kemudian juga sudah mendapatkan banyak sertifikat lainnya seperti sertifikat ISO 2001-2015, termasuk berbagai macam penghargaan yang lain seperti yang dua ini. Untuk fitur, resolusinya sudah mendukung Full HD, kemudian memiliki fitur EWS seperti atau semacam peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Contohnya adalah banjir, gempa, dan seterusnya. Sudah ada EPG, kemudian mendukung LCN, dan pastinya juga mendukung Wi-Fi. Terdapat port HDMI untuk televisi LED ataupun yang sejenis, dan sudah ditanamkan atau diperkaya juga atau dilengkapi juga dengan port USB. Nah, untuk harganya sendiri di pasaran saat sekarang ini ya di bawah 180 ribuan sepertinya ya, atau kalau kita bikin range-nya adalah di 180 sampai dengan 200 ribu, atau mungkin saja harganya bisa lebih murah dibandingkan itu. Nah, ini merupakan fitur lengkap lainnya, teman-teman bisa baca di bagian ini ya, dapat dilihat. Dan terkait dengan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, baik kita buka saja, kita lihat satu persatu apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita mendapatkan kartu garansi. Biasanya untuk Evercost ini bergaransi selama 1 tahun. Nah, ini ada ya tertulis. Alamat service centernya jelas. Nah, ini merupakan alamat service center yang ada atau yang didukung oleh Evercost. Jadi ada di banyak kota. Kemudian selanjutnya, kita juga mendapatkan buku manual, bisa dijadikan sebagai referensi di saat kita terkendala pada saat mengoperasikan STB ini. Akan tetapi ini biasanya juga tidak terpakai ya, mengingat cara pengoperasian STB ini sangat mudah sekali. Sudah ada baterai AAA, kita mendapatkan sepasang, tapi ada baiknya ini tidak digunakan saja. Silakan diganti dengan baterai yang kualitasnya lebih baik dibandingkan ini, karena menurut pengalaman kami, jika ini digunakan seringkali terjadi bocor sehingga dapat merusak remote control. Nah, ini merupakan remote control yang kita dapatkan. Secara desain model sama seperti pada tipe Evercost yang sebelumnya, yaitu Max Megabox dan yang Prime, termasuk untuk STB yang lain juga sama ya, desain yang seperti ini. Nah, untuk susunan tombol teman-teman dapat lihat, dan untuk remote control ini dia tidak mendukung untuk infrared learning function. Jadi dia itu tidak bisa digunakan untuk mengcopy remote atau tombol remote yang terdapat pada televisi. Jadi ya televisi remote-nya terpisah, STB pun remote-nya juga harus terpisah. Tidak bisa digabungkan menjadi satu di dalam satu remote Evercost ini. Kemudian ini merupakan kabel RCA untuk televisi tabung, untuk televisi LED, LCD, dan yang sejenis. Kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Dan kemudian selanjutnya untuk STB-nya modelnya adalah seperti yang terlihat. Untuk casingnya terbuat dari metal atau besi. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian di bagian samping kanan dan samping kiri juga ada, termasuk pada bagian bawah. Secara dimensi, ukuran model kurang lebih hampir sama ya dengan tipe Evercost yang lain, kecuali bagian front panelnya. Nah, ini merupakan untuk bagian front panel. Kelengkapan tombol sangat lengkap sekali. Ada tombol channel, kemudian ada tombol OK di bagian sini ya maksudnya. Lalu ada tombol channel, volume juga ada, dan ini merupakan LED display. Kemudian selanjutnya port USB, kita juga mendapatkan sebanyak 1 buah pada bagian depan. Ada tombol menu dan tombol powernya juga. Jadi untuk tombol-tombol sangat lengkap sekali, tanpa harus menggunakan remote control pun kita tetap masih bisa untuk menggunakannya. Secara desain sangat nice sekali ya. Terdapat juga tulisan Evercost di bagian pojok sebelah kiri. Kemudian kita bergeser di bagian belakang.
Nah, pada sisi bagian belakang ini terdapat port RCA, kemudian port HDMI, kemudian satu buah lagi untuk port USB. Total kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Lalu ini merupakan port untuk antena. Untuk RF in terhubung nanti ke antena indoor ataupun outdoor. Kemudian untuk RF out, di mana ini bisa kita paralelkan dengan STB yang lainnya. Baik, terkait dengan fitur, kelebihan, kekurangan dari STB ini akan kita gali lebih dalam. Semoga saja apa yang kita bayarkan sesuai dengan fitur yang kita dapatkan. Evercost selalu berimprovisasi untuk menghasilkan STB dengan kualitas baik. Evercost Plus dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Evercost Plus. Evercost Plus memiliki 2 port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara menjadi lancar. Pada suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 46 derajat Celcius. Jauh lebih panas jika dibandingkan dengan STB dengan menggunakan chipset SunPlus. Sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Untuk kipas pendingin terbaik, silakan cek pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau, tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol sehingga tidak dapat digunakan untuk remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, dengan tampilan tulisan Evercost saja, simple namun tetap eye-catching. Kemudian dikeluarkan undang-undang baru dalam waktu singkat, saya tidak tahu itu masih memenuhi waktunya apa tidak. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi BOR. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan STB Mitsuyama 01 dan beberapa STB lain dengan chipset yang sama. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan Mitsuyama 01 dan Welhome 03. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk ketiga STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan, dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Anda dapat melakukan semua aktivitas sambil mendengarkan MG Radio Network. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah wajib. Sama dengan STB yang lain, Evercost Plus juga dilengkapi dengan fitur EPG.
Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Tidak mendukung USB Hub, namun terdapat 2 port USB yang tersedia. Ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wi-Fi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu pada STB ini mirip dengan Wellhome 03 dan Luby 03, menggunakan launcher seperti pada Android Box, tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu multimedia berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk, juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Menu app berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, di antaranya adalah YouTube. Walaupun dapat diatur sampai dengan resolusi 1080p Full HD, namun pada saat memutar video, resolusi maksimalnya adalah 720p atau HD saja. Tersedia aplikasi TikTok dan WeTV, di mana kita dapat login dengan menggunakan akun masing-masing yang sudah terdaftar dengan menggunakan scanning QR Code. Agar selalu update berita, tersedia pilihan RSS Reader. Jika ada, portal berita dapat untuk ditambahkan. Dengan mengakses menu weather, maka kita dapat melihat perakiraan cuaca selama 5 hari. Pastikan memasukkan nama kota sesuai dengan lokasi masing-masing. Nah, ini adalah fitur yang tidak terdapat di semua STB, yaitu Supercast. Silakan download aplikasinya dengan men-scan QR Code yang tersedia. Dengan aplikasi Supercast ini, maka kita dapat menikmati beragam fitur pada STB ini. Salah satunya menjadikan smartphone sebagai pengganti remote control. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan search mode adalah DVB T2. Untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Smartphone dapat dijadikan sebagai pengganti layar televisi. Untuk itu masuk ke pilihan 1 IP setting dan atur 1 IP mode ke on. Pastikan sudah mendownload aplikasi Supercast. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan Supercast dikarenakan begitu banyak fitur dan kelebihannya, nanti akan kita buatkan video tutorial tersendiri penggunaan aplikasi tersebut. Pada pilihan program, ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat 2 pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing channel. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering dengan menggunakan kabel data pada smartphone. Menu Language merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. Evercost Plus mendukung Dolby Audio dengan kualitas suara seperti bioskop. Pastikan televisi atau perangkat audio lain yang terhubung mendukung fitur tersebut. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Dengan masuk ke pilihan picture, maka kita dapat menemukan banyak pilihan, seperti untuk pengaturan resolusi video, OSD, dan panel. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak pengguna, yaitu opsi power on control. Dengan 3 pilihan yang tersedia, yaitu power on, standby, dan last state. Jika di set ke standby, saat STB menyala, maka beberapa detik kemudian akan mati secara otomatis. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade saja. Untuk melakukan upgrade firmware, pastikan fitur 1 IP sudah dimatikan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Evercost Plus merupakan salah satu STB low watt.
Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat sirkulasi udara menjadi lancar, suhu terjaga dan tidak terjadi overheat atau panas berlebihan. Tuner sensitif, mendukung fitur SAT2IP, Supercast dan beberapa macam aplikasi streaming seperti YouTube. Akses ke jaringan internet hanya dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle saja. STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB televisi digital dengan harga yang terjangkau dan jaringan service center tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.